Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakrali Isnawari dengan NIM 44452500021. Saya kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sel dan organel sel, serta bagaimana konsep ini diterapkan di bidang kelautan. Ngomong-ngomong tentang sel, apa itu sel? Sel itu unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Semua organisme laut pasti punya sel, baik itu uniseluler, misalnya fitoplankton, ataupun multiseluler, misalnya ikan, karang, rumput laut. Lalu ada jenis sel. Jenis sel itu ada dua. Ada sel prokariotik, di mana sel prokariotik ini dia tidak punya inti sel, contohnya bakteri laut, cyanobacteria. Lalu jika dikaitkan di bidang kelautan, sel prokariotik ini berperan besar, misalnya bisa menguraikan bahan organik di laut. Lalu yang kedua itu ada sel eukariotik, di mana sel eukariotik ini punya inti sel. Contohnya itu ada sel alga, sel ikan, sel hewan, dan sel tumbuhan laut. Lalu saya akan menjelaskan tentang organel sel dan fungsinya. Yang pertama itu ada membran sel. Membran sel itu mengatur keluar masuknya zat. Lalu yang kedua ada nukleus. Nukleus itu tempat DNA atau bisa jadi juga pusat kendali sel, yang dimana kalau di kelautan itu bisa digunain dalam genetika ikan dan penelitian biodiversitas laut. Lalu yang ketiga ada mitokondria. Mitokondria itu tempat respirasi atau bisa juga menjadi penghasil energi. Jika di dalam kelautan, mitokondria itu bisa ngejelasin gimana hewan laut kayak ikan tuh bisa berenang jauh atau migrasi. Lalu yang keempat ada ribosom. Ribosom itu tempat sintesis protein. Kalau di kelautan itu penting buat memahami pertumbuhan organisme laut. Lalu yang kelima ada retikulum endoplasma. Itu tuh ada dua, kebagi menjadi dua. Ada retikulum endoplasma halus dan ada juga retikulum endoplasma kasar. Kalau yang halus itu untuk lipid, lalu yang kasar itu untuk protein. Kalau dalam kelautan, penelitian metabolisme hewan laut, misalnya produksi lendir, pelindung pada ikan. Lalu yang keenam itu ada Golgi. Golgi itu memodifikasi dan distribusi molekul. Kalau dalam kelautan itu bisa ngejelasin gimana organisme laut menghasilkan enzim ataupun lendir pelindung. Lalu yang ketujuh ada lisosom. Lisosom itu penghancur sampah atau detoksifikasi sel. Lalu yang ke-8 itu ada kloroplas. Kloroplas itu tempat fotosintesis, tapi hanya pada tumbuhan dan alga. Jika dalam kelautan itu, kloroplas dasar pemahaman tentang fitoplankton, rumput laut, dan produksi oksigen laut. Lalu yang terakhir, yang ke-9 itu ada dinding sel. Dinding sel itu memberi bentuk dan perlindungan. Nah, makanya dinding sel itu hanya bisa pada alga dan bakteri. Oke, jadi dari materi tadi kita bisa simpulkan bahwa sel dan organel sel bukan hanya konsep biologi umum, tetapi sangat penting untuk memahami kehidupan di laut, mulai dari fitoplankton hingga organisme besar. Semua proses hidup terjadi di tingkat sel. Mungkin segitu saja videonya dan materinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.